Selama beberapa dekade, senjata Rusia ada di mana-mana, mulai dari jet tempur di Asia hingga tank di Afrika. Ekspor senjata bukan hanya bisnis, tapi cara Moskwa meraih pengaruh global. Namun saat ini, sesuatu yang hampir tak bisa dipercaya sedang terjadi. Ekspor senjata Rusia sedang runtuh. Sebagian besar karena Kremlin saat tidak mampu menjual senjata yang dibutuhkannya untuk apa yang disebut operasi militer khusus di Ukraina. Perang di Ukraina telah membalikkan keadaan itu. Negara yang seharusnya dihancurkan itu sekarang justru membangun sistem-sistem yang paling diinginkan oleh NATO dan semua orang lainnya. Hari ini kita akan membahas bagaimana Ukraina, negara yang sedang berjuang untuk bertahan hidup, diam-diam mempersiapkan penjualan drone canggih ke mitra-mitra NATO. Sistem-sistem yang telah teruji di medan perang milik Ukraina sedang sangat diminati pada saat mesin ekspor senjata Rusia yang dulunya dominan kini mulai goyah di bawah tekanan. Namun, cerita ini juga menyimpan kejutan. Ada hal lain yang terjadi di balik layar dan jarang dibahas. Setelah Anda tahu, Anda akan paham mengapa Kremlin sangat khawatir. Mari bahas. Ukraina tidak memiliki rudal-rudal besar dan berat. Para diktator suka pamer di parit, tapi kami memang punya drone yang bisa terbang hingga 2-3 ribu kilometer. Kami tidak punya pilihan selain membuatnya. Untuk memahami bagaimana kita sampai pada titik ini, kita perlu memutar balik dan melihat bagaimana kedua negara membangun industri pertahanan mereka. Hanya dengan begitu pembalikan keadaan hari ini menjadi masuk akal. Selama sebagian besar era modern, Rusia menikmati sesuatu yang hampir seperti keunggulan bawaan. Industri militer mereka besar, didanai negara, dan agresif mengekspor. Rusia menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat dalam penjualan global dan terus mempertahankannya dengan segala cara. Rusia menawarkan pinjaman, kontrak layanan jangka panjang, pelatihan, tekanan politik, penasihat militer, dan hubungan antar pemimpin. Pembeli di Asia, Afrika, dan Timur Tengah sering memilih sistem Rusia karena harganya lebih murah daripada perlengkapan Barat dan mendapat dukungan politik dari Moskow. Ini menciptakan sistem di mana negara yang membeli jet Rusia biasanya terus membeli suku cadang rudal peningkatan dan generasi berikutnya dari jet itu. Siklus itu membuat klien terikat bertahun-tahun. Rusia memperlakukan ekspor senjata dengan cara yang sama seperti perusahaan energi memperlakukan kontrak minyak jangka panjang. Itu bukan hanya soal menjual satu barang, tapi soal membangun hubungan. Itu memengaruhi cara negara memberikan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, memilih mitra, dan jenis pelatihan yang digunakan. Strategi ini lama berhasil. Rusia mendapat pengaruh melebihi ukuran ekonominya. Bahkan saat sistemnya kurang berprestasi, permintaan global tetap stabil. Itulah dunia yang dikenal Rusia, di mana ekspornya menjamin kekuasaan. Sementara itu, Ukraina hidup dalam realitas yang sangat berbeda. Sebelum 2014, industri pertahanan tampak seperti kumpulan pabrik warisan Soviet dengan jalur produksi usang dan anggaran sangat minim. Sebagian besar desain berasal dari akhir periode Soviet, dan banyak rencana kehilangan insinyur terbaik yang memilih kerja di luar negeri. Ukraina memiliki talenta, tetapi kurang sumber daya dan kekuatan politik untuk mengekspornya. Akibatnya, pangsa pasar senjata Ukraina kecil dan dunia tak menganggapnya pemasok serius. Ukraina tidak memiliki mesin pemasaran, pengaruh politik, atau reputasi seperti Rusia. Inilah perbedaan pentingnya. Ekspor senjata juga menjadi kekuatan lunak jangka panjang yang saat itu hampir tidak dimiliki Ukraina. Jadi begini, ketika sebuah negara membeli senjata asing, biasanya mereka juga menandatangani banyak hal lain selain apa yang terlihat dibeli. Rusia memahami hal ini lebih baik daripada hampir siapapun. Senjatanya tak hanya memindahkan uang, tapi juga aliansi hingga menempatkan penasihat Rusia di militer asing. Ukraina nyaris tak berperan di dunia karena ekspornya kecil, tersebar, dan tanpa strategi kebijakan luar negeri. Ketidakseimbangan ini membuat perubahan situasi semakin dramatis. Perang memiliki cara untuk mengubah industri yang lambat menjadi cepat, dan sejak perang ini dimulai, Ukraina tidak punya pilihan selain berkembang. Pabrik-pabrik yang dulunya memakai cetak biru Soviet kini beroperasi seperti pusat startup besar. Semua dibangun lebih cepat, diuji lebih cepat, dan disempurnakan lebih cepat. Jika sesuatu gagal di medan tempur, insinyur segera mengetahuinya dan memperbaikinya.
Jika berhasil, mereka memperbesarnya. Seluruh negara telah berubah menjadi tempat uji coba langsung, di mana ide-ide bagus bertahan dan ide-ide lemah menghilang dalam hitungan hari, bukan tahun. Bagi industri pertahanan, lingkungan seperti itu keras namun sangat produktif dalam beberapa hal. Agresi Rusia menciptakan tekanan yang melahirkan berlian di industri pertahanan Ukraina. Mengatakan bahwa industri ini berkembang pesat adalah pernyataan yang meremehkan. Dan disinilah kisah Ukraina mulai sangat berbeda dari pertahanan Rusia. Startup di Ukraina kini beroperasi dengan jadwal yang sering membuat perusahaan barat iri. Di banyak negara NATO, drone butuh waktu bertahun-tahun untuk disetujui dan diproduksi. Di Ukraina, tim dapat beralih dari sketsa ke prototipe, berfungsi dalam beberapa minggu karena tuntutan garis depan. Kecepatan itu sangat cocok dengan cara perencanaan NATO modern yang sedang berubah. Sekarang, trennya beralih ke unit-unit kecil, bukan lagi sistem besar, lambat, dan mahal. Unit-unit ini mudah dibangun, sering diperbarui, dan jika hilang, tidak membebani anggaran negara. Ukraina membangun industrinya saat perang berdasarkan gagasan itu. Dan perubahan ini melampaui sekadar drone. Militer mulai meninggalkan model lama, di mana setiap sistem harus mahal, berlapis baja tebal, dan dijaga dengan segala cara. Pemikiran baru menekankan jumlah, otonomi, dan kemampuan membanjiri pertahanan di medan perang, bukan sekadar kekuatan brutal. Idenya adalah kawanan murah dapat sama efektifnya melemahkan pertahanan udara musuh. Drone serang sekali pakai kini bisa melakukan tugas yang dulu memerlukan pesawat mahal. Industri perang Ukraina berkembang dalam realitas baru yang dipaksakan dan harus beradaptasi di bawah tekanan Rusia. Mungkin itulah sebabnya desain militernya terasa seperti berasal dari dekade berikutnya, bukan dekade yang lalu. Inilah bagian menarik teka-teki ini. Ukraina tidak membangun momentum sendirian. Pendanaan dari Barat dan dukungan teknis bersama memberikan ruang bagi para insinyur untuk bereksperimen, di mana mereka seharusnya bisa saja berjuang menghadapi kekurangan pasokan. Setiap minggu mereka bisa berinovasi. Komponen yang dulu butuh berbulan-bulan kini tiba lewat saluran donor terkoordinasi. Hal ini memungkinkan tim untuk fokus pada desain, bukan pada logistik. Berbagi intelijen sangat membantu, karena dengan mengetahui jenis pengacakan Rusia, pengembang Ukraina bisa langsung menargetkan masalah, bukan sekadar menebak. Perpaduan antara kecerdikan logis dan dukungan dari luar itu menciptakan siklus inovasi yang tidak diduga oleh kedua belah pihak di awal perang. Meski pertumbuhan pesat itu membuat NATO ragu, Ukraina tak hanya berhenti pada pembuatan prototipe cepat. Mereka melangkah lebih jauh, membangun kembali bagian-bagian utama dari basis industrinya, sementara rudal-rudal masih menghantam tanah. Lini produksi drone tersebar nasional, sehingga tak ada satu serangan pun yang bisa menghentikan semuanya. Pabrik-pabrik mendesain ulang agar berfungsi seperti balok bangunan, sehingga bagian-bagiannya bisa diganti sesuai bahan yang tersedia. Minggu itu, para insinyur membangun banyak sistem dengan tautan komando dan format komunikasi ramah NATO. Pilihan itu penting karena memberikan peralatan semacam fleksibilitas plug and play. Militer Barat dapat langsung memasukkan sistem-sistem ini ke dalam jaringan mereka tanpa banyak kesulitan. Dan pembeli asing menyukai kenyataan bahwa tidak ada yang ingin terikat pada satu pemasok saja. Mereka menginginkan perlengkapan yang bisa digunakan dengan baik bersama semua yang sudah mereka miliki. Tapi fleksibilitas hanyalah permulaan. Desain-desain baru Ukraina ini membuktikan diri mereka di tempat yang paling penting, langsung di medan perang. Ukraina bertempur di lingkungan peperangan elektronik yang disebut banyak ahli paling sulit di dunia. Setiap hari, Rusia melancarkan gelombang pengacauan, penipuan, dan gangguan sinyal terhadap sistem-sistem Ukraina. Apapun yang bisa bertahan dari tekanan terus-menerus seperti itu, langsung menarik perhatian militer asing. Selama bertahun-tahun, para pembeli harus bergantung pada uji laboratorium yang bersih atau uji coba lapangan yang sudah diatur. Sekarang, mereka bisa mempelajari sistem yang beroperasi di bawah serangan hampir tanpa henti dari salah satu kekuatan paling agresif di dunia. Bukti nyata seperti itu memiliki bobot yang tak tertandingi oleh area demonstrasi manapun. Price menambah dimensi pada cerita ini. Drone Ukraina murah untuk dipakai harian dalam misi pengintaian atau serangan, tapi cukup tangguh untuk hasil signifikan. Kapasitas produksi telah tumbuh dengan cepat karena campuran investasi negara, dana swasta, dan kelompok relawan yang berkembang menjadi perusahaan penuh setelah permintaan melonjak.
Hasilnya berupa sistem yang memenuhi semua poin penting. Sistem ini cocok untuk anggaran kecil, efektif di pertempuran nyata, dan bisa ditingkatkan sesuai misi. Semua ini bisa Anda lihat dengan jelas melalui contoh-contohnya. Ambil saja drone Shark atau kapal laut tak berawak Magura. Sistem ini tidak hanya sekadar teori. Mereka beroperasi di dalam jangkauan pengacau sinyal Rusia dan tetap berhasil mengenai tank serta kapal dengan pasti. Sihiu dapat mendeteksi artileri dari jarak jauh dan mengirimkan gambar kembali melalui tautan terenkripsi serta mengabaikan gangguan sinyal. Magura telah menenggelamkan kapal patroli Rusia di Laut Hitam tanpa kehilangan satupun dalam beberapa misi, menunjukkan betapa dominannya alat ini. Militer asing mengamati dengan seksama. Sistem-sistem ini jauh lebih murah dari model barat, tapi tetap dapat beroperasi di kondisi paling berat di dunia. Bukti terbaik kemampuan adalah menghancurkan aset Rusia di pertempuran nyata. Produksi kini sudah ribuan unit per bulan dan masukan dari garis depan terus mendorong peningkatan berkelanjutan. Hal ini menjadikan sistem-sistem tersebut magnet ekspor bagi negara dengan ancaman serupa. Dengan harga, performa, dan hasil terbukti, langkah berikutnya hampir pasti. Ukraina sedang bersiap bukan hanya untuk memasok pasukannya sendiri, tetapi juga untuk memasuki pasar ekspor global dengan ambisi yang nyata. Secara alami, jalan tersebut mengarah ke NATO, di mana permintaan semakin meningkat dan minat terhadap peralatan yang telah teruji di medan tempur lebih besar dari sebelumnya. Agar perubahan terjadi, Kiev telah menyesuaikan undang-undang dan peraturan ke standar barat. Upaya ini semakin cepat pada 2024-2025 dan masih berlangsung. Aturan ekspor lama yang menahan sebagian besar sistem di Ukraina sudah tidak cocok lagi untuk tujuan menjual ke sekutu. Jadi, pengendalian tersebut telah berubah satu kebijakan demi kebijakan lainnya. Tugas utama adalah meningkatkan sertifikasi teknis agar setara standar NATO. Ratusan perusahaan Ukraina telah memenuhi syarat dan disetujui, sementara banyak lainnya masih dalam proses uji dan pengurusan dokumen. Sampai sebuah drone atau rudal memiliki sertifikat yang kompatibel dengan NATO tersebut, pembeli dari barat tidak dapat mengimpornya secara legal. Namun, perombakan ini jauh lebih dalam. Metode enkripsi, perlindungan data, dan aturan frekuensi radio harus dibangun ulang hampir dari nol. Beberapa perusahaan Ukraina sudah meluncurkan sistem baru yang memenuhi standar barat paling ketat, sementara yang lain sedang menyelesaikan sentuhan akhir pada sistem mereka saat ini. Agar tetap bersih dan transparan, Ukraina telah membentuk kantor pengawasan baru. Tugas mereka adalah memeriksa setiap produk, melakukan audit, dan memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut memenuhi persyaratan baik dari inspektur NATO maupun Uni Eropa. Kantor-kantor ini sudah beroperasi dan memeriksa perlengkapan. Semua ini bukan hanya formalitas. Negara barat memiliki aturan keselamatan dan teknis ketat dalam undang-undang. Jika drone, rudal, atau sistem elektronika perang Ukraina tidak memenuhi standar, bahkan sedikit saja, negara pengimpor tidak dapat membelinya. Meski mereka percaya pada teknologi, setiap bagian dari reformasi ini tetap penting. Dan ini menjelaskan mengapa pengiriman ekspor serius pertama baru akan dimulai pada pertengahan 2026 paling cepat. Meski pintu hukum terbuka, regulasi hanya separuh gambaran, sisanya adalah permintaan. Militer NATO membutuhkan drone yang tahan gangguan, pertahanan udara kuat, dan tekanan berbulan-bulan di garis depan. Sistem Ukraina sudah melakukannya. Tim pengadaan mempercayai apa yang terbukti di medan tempur, data misi, dan peralatan yang tetap berfungsi meski Rusia mencoba mematikannya. Hasil nyata lebih kuat dari promosi. Jika masih mengira perubahan ini sekadar kemungkinan, data menunjukkan sebaliknya. Ukraina dan Amerika Serikat sudah membuat kesepakatan drone yang nilainya bisa mencapai hingga 30 miliar dolar. Ini bukan hanya jabat tangan atau janji sopan. Ini menandai pertama kalinya salah satu pembeli pertahanan terbesar siap memasukkan sistem Ukraina ke rantai pasokannya. Ini juga menandakan hal yang lebih penting. Washington bersedia mempercayai desain Ukraina pada saat mereka sebenarnya bisa membeli dari hampir siapa saja. Jika negara yang menggelontorkan ratusan miliar dolar untuk pertahanan memilih drone buatanmu, itu tandanya industri kamu sudah tak lagi tertinggal. Itu berarti mereka bersaing di puncak pasar. Minat yang berkembang kini telah menjadi tindakan. Ukraina dan perusahaan Amerika Serikat Swiftbit sepakat memproduksi ratusan ribu drone bersama mulai tahun ini. Drone ini mencakup tipe pencegat, pengintai,
dan serang yang akan diuji militer Amerika Serikat di berbagai lingkungan. Produksi bersama adalah langkah besar karena menjamin kerja sama jangka panjang, bukan hanya pembelian satu kali. Usai pabrik, pelatihan, dan rantai pasokan bersama terbentuk, hubungan itu jadi terlalu bernilai untuk ditinggalkan kedua pihak. Ini juga memberi insinyur Ukraina akses ke lapangan, uji coba, tim umpan balik, dan siklus pengembangan bersama yang mempercepat inovasi. Waktu dari perjanjian-perjanjian ini juga sangat penting. Ukraina tidak sedang bernegosiasi dengan pembeli kecil di pinggiran pasar, melainkan menandatangani kerangka ekspor awal dengan kekuatan militer terbesar NATO. Tingkat ketertarikan ini menunjukkan Ukraina dipandang bukan hanya sebagai mitra yang butuh bantuan, tapi juga calon pemasok yang bisa mengisi kekosongan di barat selama bertahun-tahun. Kontrak besar dengan Amerika Serikat juga mengirimkan sinyal kepada negara-negara NATO lainnya. Jika Washington bersedia menginvestasikan miliaran dolar ke dalam produksi drone Ukraina, maka negara-negara yang lebih kecil dapat mengikuti jejak tersebut tanpa khawatir bahwa mereka sedang mengambil risiko besar. Ini menciptakan efek domino, satu kesepakatan membuka lainnya. Momentum seperti itulah yang menjadi cara industri pertahanan baru menembus pasar global. Kepercayaan yang tumbuh ini berubah menjadi hal mendesak bagi Ukraina, yaitu pendapatan ekspor. Setiap kontrak mendanai riset yang mendorong kemajuan teknologi. Pembaruan firmware, fitur anti-jamming kuat, payload lebih baik, dan koneksi komunikasi yang meningkat, semua bisa terwujud jika dana stabil. Peningkatan-peningkatan ini membuat industri Ukraina lebih kuat dan militernya lebih aman. Bahkan dampaknya juga merambah ke sektor sipil. Alat navigasi yang sama yang digunakan pada drone dapat membantu petani mengelola ladang, sensor yang sama dapat mengamankan perbatasan, dan bahan ringan yang sama dapat meningkatkan manufaktur dan logistik. Kebangkitan Ukraina makin menonjol dibanding keruntuhan Rusia. Saat Kiev bangkit, mesin ekspor Moskow perlahan terpecah. Mesin ekspor Rusia yang dulunya keras dan percaya diri, kini tersandung dari satu masalah ke masalah lainnya. Angka-angka saja sudah menggambarkan keadaannya. Ekspor senjatanya turun drastis di beberapa wilayah, bahkan sampai setengah atau lebih. Negara-negara yang dulu mengikat kontrak jangka panjang dengan Moskwa kini menunda pembayaran, menegosiasikan ulang, atau mundur diam-diam. Sanksi memutus akses pembiayaan, membuat Rusia tak bisa menawarkan kredit bersahabat. Inilah kesepakatan yang dulu membantu menjual peralatan ke pembeli berpenghasilan rendah dan menengah. Ketidakstabilan rubel yang berkelanjutan membuat setiap kontrak baru terasa seperti perjudian. Tidak ada pembeli yang mau pengiriman barangnya dibayar pakai mata uang yang bisa anjlok sebelum barang tiba. Angka produksi juga menunjukkan hal yang sama, di mana saat ini Ukraina memproduksi 4 juta drone per tahun, angka yang sudah jauh melampaui sebagian besar negara anggota NATO secara individu. Rusia sedang kesulitan. Ekspor senjata Rusia anjlok lebih parah dari yang diperkirakan hampir semua orang. Angka ini turun 91% dari puncak sebelum perang. Itu artinya turun dari 125 miliar dolar per tahun menjadi hampir 1 miliar sekarang. Saat tankmu meledak di YouTube dan pelanggan lama kesulitan mendapat suku cadang, itulah dampaknya pada grafik penjualan. Moskow sedang berusaha memperlambat penurunan ini, tapi upayanya terasa lebih seperti tambal sulam daripada solusi nyata. Program substitusi impor telah muncul di seluruh sektor pertahanan, mendorong pabrik-pabrik untuk mengganti suku cadang asing dengan apapun yang bisa mereka buat secara lokal. Tapi sedikit bocoran, biasanya itu tidak berjalan dengan baik. Jaringan penghindaran sanksi terus beroperasi, mencoba memperoleh barang elektronik lewat perantara di Kaukasus dan Asia Tengah. Langkah ini menjaga beberapa jalur produksi berjalan, namun belum cukup membangun kembali sistem ekspor secara luas. Komponen pengganti sering lebih cepat aus, dan klien asing segera menyadari penurunan kualitas. Tak ada pembeli yang ingin membayar penuh untuk sistem dari chip yang berhasil diselundupkan Rusia bulan itu. Hal ini mengikis pasar Moskwa, dan tekanan finansial hanya sebagian dari masalahnya. Kegagalan Rusia di medan perang telah terlihat jelas oleh dunia. Satu kali pencarian saja, Anda bisa melihat tank-tank meledak di depan kamera, drone jatuh dari langit, dan pertahanan udara gagal mengenai target. Mereka seharusnya bisa menemukan video kendaraan yang hancur tersebar di internet, sebelum pejabat Rusia sempat membuat cerita untuk menjelaskannya. Pembeli mempelajari klip-klip itu saksama. Jika senjata terus-menerus kalah, pemerintah sulit membenarkan pembelian model yang sama
dengan biaya jutaan. Bagaimanapun juga, senjata-senjata ini dimaksudkan untuk melindungi negara mereka sendiri jika senjata tersebut sudah dianggap lemah dan tidak efektif. Itu justru menghilangkan tujuannya. Dulu reputasi adalah nilai jual utama Rusia, kini reputasi itu tengah dilucuti di depan umum. Satu klip yang memalukan. Pada saat pemasok kehilangan prestasinya, sesuatu yang lain terjadi, ruang terbuka. Pasar yang dulu dikuasai Rusia kini tiba-tiba tersedia. Negara-negara yang bergantung pada suku cadang Rusia tidak lagi percaya bahwa pengiriman akan tiba tepat waktu. Negara-negara lain melihat betapa kewalahan pabrik-pabrik Rusia dan khawatir bahwa bahkan jika kesepakatan sudah ditandatangani, peralatan akan datang terlambat atau lebih buruk lagi, tidak lengkap dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Persaingan mitra baru mendorong pembeli memilih sistem lebih murah, cepat diproduksi, dan terbukti di medan tempur, bukan hanya lewat demonstrasi terkontrol. Kamu pasti tak menyangka siapa yang cocok dengan deskripsi itu. Ukraina dengan cepat dan penuh kredibilitas mengisi celah yang ditinggalkan Moskwa itu. Negara yang dulu membeli drone Rusia untuk pengintaian kini membandingkannya dengan versi Ukraina. Drone-drone itu tidak hanya teruji di medan perang, tetapi juga harganya lebih masuk akal. Negara yang dulu beli pertahanan udara Rusia kini tertarik penangkal drone buatan Ukraina. Bagaimanapun juga, mereka sudah pernah menghadapi taktik Rusia dan berhasil selamat untuk menceritakan pengalamannya. Bahkan negara kecil yang tak pernah mampu beli jet tempur Rusia atau kendaraan lapis baja berat, pertimbangkan drone Ukraina untuk patroli perbatasan, perlindungan pesisir, dan keamanan dalam negeri. Perubahan ini tak hanya mengubah grafik perdagangan, tapi juga membentuk ulang geopolitik. Begitu Ukraina menjadi pemasok yang sesungguhnya, negara itu mendapatkan akses ke percakapan strategis yang sebelumnya tidak pernah mereka ikuti. NATO diuntungkan karena mendapat mitra yang tak hanya menerima dukungan, tapi juga memproduksi peralatan yang diminati negara lain. Ini mengurangi ketergantungan pada satu pemasok dan memperkuat kemampuan diversifikasi NATO. Desain Ukraina memakai sistem modular sehingga pembeli tidak bergantung pada satu produsen. Mereka dapat menyesuaikan muatan, alat komunikasi, atau platform peluncuran agar sesuai dengan anggaran dan ancaman mereka. Ukraina dapat menyediakan itu. Eropa juga mendapatkan keuntungan dari perubahan ini. Pemerintah Eropa mulai bekerja sama dengan perusahaan Ukraina untuk produksi bersama. Kemitraan ini memindahkan manufaktur lebih dekat, menciptakan lapangan kerja lokal, dan mengurangi ketergantungan rantai pasokan jauh. Mereka memperkuat hubungan politik saat kedua negara mulai berbagi pabrik dan rantai pasokan. Kerjasama menjadi bagian dari operasi sehari-hari, bukan hanya pidato diplomatik. Ukraina juga tidak menunggu undangan resmi. Ukraina bekerja sama dengan anggota NATO membangun produksi di lokasi lebih aman. Denmark memimpin dengan mendanai perusahaan Ukraina membangun produksi drone dan rudal di wilayahnya. Ini menghindari serangan rudal Rusia dan menciptakan sistem yang memenuhi standar NATO. Polandia sedang mempertimbangkan kesepakatan serupa untuk peluru artileri dan kendaraan tak berawak yang menggabungkan desain Ukraina dengan material Polandia. Proyek-proyek ini meningkatkan produksi, mengunci pertukaran teknologi, dan menciptakan lapangan kerja lintas batas. Mereka menjadikan Ukraina mitra andal untuk produksi cepat dan skalabel. Pembeli mendapat sistem terbukti tanpa khawatir keterlambatan, sementara Ukraina memperoleh pendapatan tetap untuk penelitian dan pengembangan. Ironisnya, saat Eropa membangun hubungan baru, Rusia justru kehilangan hubungan lamanya. Sanksi membatasi kemampuannya mengirim dan merawat peralatan yang dijual ke luar negeri. Pembeli di Afrika dan Asia sekarang harus menunggu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk suku cadang. Bisa dibilang rencana garansinya benar-benar bermasalah. Dulu Rusia menawarkan beli 1 jet gratis teman seumur hidup, kini cuma jetnya saja. Cari suku cadang jadi sulit. Karena itu, beberapa negara diam-diam mengganti pemasok untuk menghindari ketidakpastian. Turki mendapat lebih banyak bisnis, Korea Selatan menerima lebih banyak permintaan. Tiongkok mendapat klien yang butuh pengiriman cepat dan murah, sementara Israel melihat minat meningkat pada alat penangkal drone. Namun Ukraina unik karena menawarkan hal yang tak dimiliki pemasok lain. Sistem-sistemnya diuji langsung melawan militer Rusia, yang memberikan keunggulan unik yang tidak bisa ditiru oleh kampanye pemasaran manapun. Namun, pasar global sangat ramai dan persaingannya ketat. Turki unggul di sektor drone kelas menengah, berkat harga bersaing dan ketersediaan tinggi. Tiongkok membanjiri pasar murah dengan drone pengintai sederhana.
Korea Selatan mendorong artileri canggih, senjata presisi, dan teknologi sensor. Ketiganya beroperasi dengan basis manufaktur yang aman dan stabil. Mereka tak bisa menawarkan pengalaman bertempur lewat perang elektronik setiap hari seperti yang Ukraina bisa. Itu memberinya cerita yang tidak bisa diceritakan oleh yang lain, dan para pembeli akan memperhatikan ketika pemasok baru membawa sesuatu yang berbeda ke meja. Lanskap baru ini membuka jalan menarik ke depan, meski sekarang hanya terlihat oleh analis yang memantau kontrak pertahanan. Namun, saat ekspor Ukraina meningkat, dampaknya akan meluas ke ranah politik dan militer. Kerjasama pertahanan biasanya melibatkan berbagi intelijen yang kemudian sering berlanjut ke latihan bersama. Latihan bersama kerap menciptakan strategi baru yang membentuk kawasan dan bisa mengubah aliansi. Di Eropa Timur, negara-negara membutuhkan perlengkapan terjangkau, modern, dan sesuai ancaman harian. Masa depan jangka pendek sudah terlihat. Dalam 1-3 tahun, negara-negara anggota NATO mungkin akan memulai program percontohan kecil. Negara-negara Baltik jadi kandidat utama karena menghadapi tekanan elektronik Rusia dan membutuhkan sistem yang tahan tekanan itu. Tempat uji coba NATO bisa jadi lokasi demo bersama, di mana drone Ukraina dan Barat terbang berdampingan dalam simulasi gangguan sinyal. Beberapa militer bisa mengundang insinyur Ukraina untuk menguji pertahanan mereka dengan alat nyata dari medan perang demi menemukan kelemahan. Jika eksperimen awal berhasil, proses berlanjut ke tahap berikutnya. Dalam jangka menengah, sekitar 3 hingga 7 tahun, fokusnya bergeser dari mengimpor sistem Ukraina menjadi membangunnya secara lokal dengan lisensi. Polandia sudah menunjukkan minat untuk melakukan produksi bersama di beberapa bidang pertahanan. Rumania juga menjadi kandidat karena mempercepat modernisasi militernya. Pusat pelatihan bersama dapat dibentuk untuk pasukan Ukraina dan NATO belajar, serta mengembangkan taktik peperangan drone, pertahanan anti-drone, dan ketahanan elektronik. Jalur pengadaan bisa menambah model Ukraina sebagai opsi rekomendasi untuk misi tertentu. Jika Ukraina terus berkembang dengan kecepatan saat ini, gambaran jangka panjangnya akan menjadi semakin mencolok. Dalam 7-10 tahun, perusahaan Ukraina bisa membantu membuat standar NATO untuk drone murah sekali pakai. Pendapatan ekspor bisa memainkan peran besar dalam membangun kembali negara dan menciptakan koridor teknologi baru di seluruh kota-kota besar. Ukraina bisa menjadi pusat produksi utama Eropa untuk sistem tak berawak kecil dan menengah. Ini akan memenuhi kebutuhan militer dan sipil, seperti pertanian dan keamanan perbatasan. Pada tahap itu, Ukraina tak lagi dianggap sekadar penerima dukungan Barat. Ukraina menjadi salah satu produsen yang membentuk masa depan pertahanan Eropa. Dan semua ini mengarah ke poin terakhir. Kebangkitan Ukraina bukan karena keberuntungan. Itu dibangun melalui tekanan, kebutuhan, dan tingkat ketahanan yang jarang dihadapi oleh sebagian besar industri. Runtuhnya Rusia di pasar ekspor menunjukkan bahwa reputasi tanpa kinerja itu kosong. Pembeli tidak mau dengar cerita Moskwa soal kuatnya sistem 10 tahun lalu. Mereka ingin bukti. Ukraina memiliki bukti itu. Di pasar global di mana kinerja menentukan kekuatan, Ukraina mengambil peran yang tak terduga. Ukraina kini menjadi pemasok yang dipelajari, diikuti, dan dicontoh negara lain, bukan lagi murid. Beberapa bulan terakhir, mesin propaganda Rusia terus mengganggu kami secara daring. Mereka mencoba membuat kami diblokir di YouTube, bot-bot Rusia mereka menyerang kami di Twitter, dan kami nyaris tidak mampu melawan mereka di semua lini. Tapi kami tidak akan menyerah, karena kami benar-benar percaya pada kekuatan jurnalisme independen. Kita tahu alasan mereka berusaha menghentikan kami. Mereka takut karena kami mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi di Ukraina kepada kalian. Mereka takut karena kami berusaha melihat melalui kebohongan mereka. Hari ini, kami ingin membuat mereka semakin takut. Kami baru saja meluncurkan platform baru, Dasar-Dasar Bisnis. Di platform ini, kami berbagi video dan percakapan eksklusif dengan ahli industri, seperti Jenderal Amerika Serikat, Navy SEALs, penulis buku terlaris, dan lainnya. Kami juga membahas perkembangan terbaru dari garis depan Rusia-Ukraina setiap minggunya. Tonton semuanya hari ini lewat tautan di deskripsi atau scan code QR di layar Anda. Kunjungi basicsinsider.com sekarang. Dukungan Anda sangat berarti bagi Business Basics.